Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjelaskan mengenai materi uji regresi dari kelompok kami, kelompok 7, yang beranggotakan saya sendiri, Artatia Maulina, yang kedua ada Lisa Ardianti, yang ketiga ada Suat Ali. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji regresi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian uji regresi. Analisis atau uji regresi merupakan suatu kajian dari hubungan antara satu variabel, yaitu variabel yang diterangkan, the explained variable, dengan satu atau lebih variabel, yaitu variabel yang menerangkan, atau the explanatory. Apabila variabel bebasnya hanya satu, maka analisis regresinya disebut dengan regresi sederhana. Apabila variabel bebasnya lebih dari satu, maka analisis regresinya dikenal dengan regresi linier sederhana. Yang selanjutnya yaitu ada regresi ganda. Regresi ganda digunakan untuk mengetahui linearitas hubungan dua variabel atau lebih, variabel independen dengan satu variabel dependen, atau dapat pula digunakan untuk memprediksi harga variabel dependen jika harga-harga variabel independen diketahui. Rumus umum persamaan linear regresi ganda yaitu sebagai berikut yang tertuliskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai regresi sederhana atau tunggal. Regresi sederhana atau tunggal digunakan apabila peneliti ingin mengetahui linearitas hubungan satu variabel bebas dalam kurung X besar dan satu variabel terikat dalam kurung Y besar, dan dapat pula digunakan untuk memprediksi kenaikan variabel dependen jika variabel independen diketahui. Selanjutnya yaitu perbedaan regresi sederhana dan ganda. Perbedaan antar keduanya terletak pada jumlah variabel independennya. Yang kedua, regresi linear sederhana hanya memiliki satu variabel independen. Yang ketiga, sedangkan regresi linear berganda mempunyai banyak variabel independen, analisis regresi nonlinear adalah regresi eksponensial. Rumus umum persamaan regresi sederhana yaitu Y besar sama dengan A plus B X besar, di mana Y subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan, A yaitu harga Y besar bila X besar sama dengan 0 atau harga konstan. Harga A dicari dengan rumus sebagai berikut. Bisa dilihat di gambar juga rumusnya. B yaitu angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila B sama dengan plus, bila B dalam kurung plus, maka terjadi kenaikan, dan bila B dalam kurung min, maka terjadi penurunan. Harga B dicari dengan rumus sebagai berikut, bisa dilihat di gambar juga ya teman-teman. Langkah-langkah dalam perhitungan regresi sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menghitung nilai A dan nilai B untuk menentukan persamaan regresi linier sederhana. Nilai A dihitung dengan rumus sebagai berikut, bisa dilihat juga pada gambarnya, pada rumusnya. Nilai B dihitung dengan sebagai rumus yang harus tertera juga. Yang kedua, kita menghitung jumlah kuadrat atau JK setiap sumber variasi. Jumlah total sebagai berikut. Jumlah kuadrat regresi A sampai dengan jumlah kuadrat residu. Yang ketiga, kita menentukan derajat kebebasan atau DK setiap sumber variasi. Yang keempat, kita menentukan rata-rata jumlah kuadrat atau RJK setiap sumber variasi. Yang kelima, kita menghitung nilai F hitung. Yang keenam, membandingkan harga F hitung dengan F tabel. Terima H0 jika F hitung kurang dari F tabel. Tolak H0 jika F hitung lebih dari F tabel.
Yang ketujuh yaitu menguji keberartian koefisien regresi linier sederhana dengan uji T sebagai berikut. Nah, berikut contoh terdapat data variabel X atau kualitas layanan dan variabel Y atau penjualan barang. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut bisa dilihat dan dicermati dengan baik-baik langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kita membuat tabel penolong sebagaimana tertera pada tabel berikut. Dari tabel di samping diketahui, bisa dilihat juga langsung. Yang kedua, kita menentukan nilai A. Yang ketiga, kita menentukan nilai B. Yang keempat, kita menentukan jumlah kuadrat atau JK setiap sumber variasi. Yang kelima, kita menentukan derajat kebebasan DK setiap sumber variasi. Yang keenam, dengan menentukan rata-rata jumlah kuadrat RJK setiap sumber variasi. Yang kedelapan, kita menghitung nilai F hitung. Yang kesembilan, membandingkan harga F hitung dengan F tabel. Yang ke-10, menguji keberartian koefisien regresi linier sederhana dengan uji T sebagai berikut. Bisa dilihat juga ya teman-teman. Selanjutnya, antara nilai kualitas layanan variabel X dengan nilai penjualan variabel Y dapat dihitung korelasinya. Yang terakhir, selanjutnya koefisien determinasi dihitung sebagai berikut dan ketemu jawaban terakhirnya yaitu 15,36. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.